Saya tidak akan memilih Anda dan saya akan mengkampanyekan Anda untuk tidak duduk. Masyarakat tugasnya mengkritik pemerintah. Tugasnya Kalau memberi solusi. berhenti kok jadi pemerintah kalau tidak mau dikritik. Kalau misalnya ada bukti yang kalian temukan saya dibayar, jadikan saya babumu selama seumur hidupku. Wah, kamu jadi pemerintah sini nih. Oke, balik lagi di Yuk TikTok. We talk, we share, we love. Oke, jadi ini adalah video kedua kita. Ya, konten, the second content. Dan kemarin alhamdulillah viewsnya untuk pemula ya, untuk kita Pemula. sebagai pemula ya lumayan lah. Lumayan untuk Lumayan pemula lah yang untuk bukan pemula. siapa-siapa ya kan ya. Iya, kita kan Ah. rakyat jelata. Enggak juga. Rakyat biasa. Oh iya. Seperti kan rakyat biasa, semua masyarakat kan sama saja. Terus yang di- membedakan adalah Enggak ada, betul. sama saja. Semuanya sama. Semuanya Saya sama. sepakat dengan itu. Dari Oke. undang-undang ataupun dari Tuhan kan. Apalagi ya betul, apalagi dari Tuhan. Pandangan agama, pandangan Tuhan. Tidak ada yang membedakan kita kecuali we fight. apa sih we fight? Apa sih bahasa Inggrisnya? Keimanan. Faith. Itu jadi kalau fight itu lain. Faith berkelahi, Oke. kalau faith Faith. keimanan. Oke. Oke guys, jadi kali ini kita mau tunggu. Kita review dari yang video kemarin dulu yuk. Kemarin itu videonya ya lumayan banyak yang kontak saya gitu ya kalau saya pribadi karena kebetulan saya yang banyak yang DM ya. lumayan banyak yang personal DM. message ya, gitu ya. Alhamdulillah banyak yang support, ternyata tidak Ah. sedikit yang sepemikiran dengan saya. Ternyata memang di Kolaka mereka belum tahu tak bahwa hal itu adalah pelanggaran. Oh, jadi betul-betul ya tersampaikan. Alhamdulillah. Kami tersampaikan sesuai dengan niatan awal kan kita untuk mengedukasi. Betul. Educating to Ah. others gitu, bahwa memang kita sebagai anak muda harus bisa menyampaikan aspirasi kita, Betul. harus bisa menyampaikan kritik kita, karena Kritik kita kita. berada di negara demokrasi. Oke, demokrasi. Betul Demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena ya demokrasi yang sekarang ya pada gila-gila gitu loh. Yoi, tidak menutup kemungkinan ya guys ya. Sudah Kita agak hati-hati nih sekarang bicara Yud, karena sudah ada undang-undang ITE. Oh ya, undang-undang ITE ya. Undang-undang yang membatasi bukan kebebasan berbicara, sebenarnya itu bukan membatasi kebebasan berbicara, tapi untuk mengontrol yang menjelekkan nama baik, merusak nama baik seperti itu. Tapi di satu sisi kalau saya melihat ya, apalagi saya lihat banyak para politikus atau mungkin pengamat politik yang mengatakan bahwa katanya undang-undang ITE itu kayak apa ya bahasanya ya, kayak bukan membatasi, melindungi pejabat, melindungi penguasa. Ya kan yang bikin kan mereka sendiri. Ya, yang bikin kan mereka sendiri. Yang bikin otomatis kayak nggak bisa dipungkiri juga sedikit banyaknya ada pasal atau beberapa pasal yang condong untuk melindungi para personal penguasa. atau para penguasa itu, personal ataupun di beberapa orang, kepentingan yang dan melindungi begitu. Betul. Karena kan mereka yang buat peraturan, mereka yang menjalankan. Jadi ketika misalnya ada orang yang hate speech misalnya, walaupun sebenarnya bukan hate speech ya, namanya juga kritik, semua orang punya caranya mengkritik masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan kan? Yang namanya juga mengkritik. Mau mengkritik frontal bisa, mau mengkritik satir bisa. Kan tidak ada masalah. Saya rindu zaman SBY kalau saya pribadi ya. Saya rindu sama zaman SBY. Oh, zaman SBY apa namanya? Bebas mengkritik, berekspresi. Sangat bebas. Dan yang paling saya top dari SBY adalah beliau tidak pernah baper. Mau dikatakan apapun sama oposisi dia tetap. Oh iya ya? Iya dong. Betul kan ya? Oh iya betul. Apa mungkin kena
zamannya yang sudah berubah kali ya Betul, kan. bisa Sekarang kan jadi. mungkin media sosial sudah Sudah lebih jauh lebih canggih apa ya dan banget. juga sudah globalisasi, mengglobal. Maksudku kayak sampai ke pelosok-pelosok orang sudah punya media sosial, bahkan kayak Betul. Bahkan konten TikTok emak-emak, saja. ya emak-emak 50-an 60-an sudah main HP gitu, nonton Nonton YouTube. TikTok. Iya, Ada jadi kayak, juga yang iya bikin begitu Di di TikTok TikTok. kan ya. dengan lagu-lagu sedih sementara menangis. Iya kan, biasalah ngamen gitu. Ya kayak gitu-gitu Oke. ya. Berbicara tentang kebebasan berpendapat, banyak sekali peraturan, mau dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah ataupun undang-undang, banyak sekali yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, banyak. Betul sekali. Kalau di Undang-Undang 45 itu ayat 28E, pasal 28E ayat 3. Itu termasuk kebebasan berpendapat. Terus pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 Ya itu tentang HAM ya, hak asasi manusia tentang untuk melakukan hak asasi manusia, betul. HAM. Ya, dia spesifiknya kepada HAM, bagaimana kita menyampaikan pendapat gitu ya. Ya, dan banyak sekali. Jadi memang apa di teman-teman, kalau saya melihat tuh sebenarnya especially di Kolaka, nah yuk saya membahas di Kolaka. Oke. Kadang tuh di Kolaka itu ketika anak muda berbicara ada respon yang menurut saya tidak wajar disampaikan kepada para pejabat. Pernah begitu. ada pengalaman tersendiri? Ada lah. Pengalaman tersendiri? Ada. Ya. Pengalaman tersendiri tentang impact dari kan sering berpendapat kan ya, sering mengeluarkan pendapat untuk kritikan ataupun itu, dan maksudnya dampak tolak belakang itu ada. Iya. Coba ceritakan. Oke, ini pengalaman pribadi ya guys. Jadi saya itu pernah dimasukkan di salah satu grup yang di grup itu sekitar 300 orang. 300 yang di dalamnya itu ada anggota DPR, ada pengacara, ada kadis, ada PNS, pokoknya yang pejabat-pejabat publik lah. Kok bisa masuk? Kamu kan bukan I siapa-siapa. don't know, karena mungkin kalau saya melihat ada yang masukkan saya di grup itu tanpa sepengetahuan saya, dan saya tidak tahu nomor saya diambil dari siapa. Karena viral yang postingan saya pertama yang masalah ASN. Yang pertama kali ya, bukan yang kemarin ya teman-teman, tapi yang pertama kali. Yang pertama kali dahulu ya, 2-3 bulan yang 2-3 bulan yang lalu. Oke, yang di Instagram itu kan? Ya, yang saya juga kritik tentang ASN itu. Jadi dari situ nomormu diambil dan dimasukkan di grup itu. Disuruh. Yes. Mungkin di grup itu mungkin kayak biasanya itu ada grup yang isinya orang-orang begitu. Biasanya kayak satu suara satu arah, yang tidak ada yang berani. Betul sekali. Yang tidak ada oposisi, tidak ada yang kontra terhadap diskusi-diskusi tertentu begitu ya. Makanya kamu dimasukkan mungkin untuk sebagai racun atau sebagai apa sih istilahnya? Misalnya racun kuanggap saya. Maksudnya kayak meracuni. Kayaknya kalau saya melihat kenapa saya dimasukkan, karena saya sangat frontal. Saya tuh dimasuk untuk menyerang, untuk menyerang. Ya, betul. Cara pandang. Mengubah arus. Kan selama ini kan mungkin satu arus nih gitu. Semua. Okay. Satu orang bilang semua. Oke, lanjut ceritanya. Terus jadi intinya saya saya mengeluarkan pendapat saya tentang ASN. Bahwa ASN ABCD, aturannya ABCD. Terus secara tidak langsung dibuat siapa ini anak, etikanya di mana? Mana katanya etika kamu sebagai orang yang berpendapat, kok tidak hargai orang tua. Padahal kondisinya adalah itu yang saya sampaikan merupakan pendapat dan kritikan dari seorang yang berwarga negara Indonesia. Di luar daripada dia tua dari saya, dia muda dari saya, ya it's fine lah. Mungkin ya Tommy maksudnya orang Indonesia mesti gitulah, tabe. Di Kolaka jika kapang begitu, kalau di luar Kolaka enggak begitu Ji. Iya, maksudnya bisa lihat juga di YouTube tuh maksudnya kayak santai gitu yuk. Anak-anak mudanya gitu ya, bisa sangat bisa untuk berkomunikasi dengan para pejabat dengan sangat mudah.
Oh di sini tuh isinya di grup kayak bilang, siapakah ini? Ya Masih muda sampai ini sih kok. anak, iya, Anak apa? baru seumur jagung, gitu ya. Belum Pi? kau tahu Belum apa-apa. tahu apa-apa. Kenapa kok anu sekali? Semua santunmu Pi, oh begitu ya? Iya, andalannya begitu. Mana Oh, etikamu? Iya, Mana? banyak juga kan begitu bilang. Etikamu Pi. Iya. Masuk kan saya masuk ke toh mengkritik ya udah dikritik saja. Yang penting kan tetap santunnya kayak Saya bukan tidak Pi, berkata yang kasar, kata kasar, hate speech, ada kata rasis. rasis, Sara. sara, binatang-binatang apa segala macam Iya. kan bukan seperti itu. Betul. Oke, tapi ada juga begini. Siapa kok? Kadis kah ini? Anggota DPR kah ini? Pernah kan begitu? Iya kak, saya juga bilang kak. begitu? Saya juga. Pernah kan begitu? Tapi Pide, ada dulu kejadian. Tapi Pi, tidak kenal kan saya anggota DPR. Terus kenapa kalau kau anggota DPR? Apa Maksudku- hebatmu? Gitu. Maksudnya ya udah memang wakil rakyat, ya udah penyambung lidah masyarakat. Maksudnya kayak apa sih? Titip Bukan titipan sih. Intinya begini, kalau bukan kita tidak harus juga duduk. Ya, bisa Maksudku begitu. Misal begitu. kayak misal saya itu banyak masyarakat begitulah toh, masyarakat yang mindsetnya adalah kayak pejabat itu mereka terlalu menghargai, terlalu kayak yang sangat yang lebay begitu, caranya, lebay caranya menghargai, sekali. misal kayak pejabat, bahkan TNI, Polri. Suku saya tuh, saya pribadi, saya menghargai orang karena memang saya orangnya menghargai orang, Betul. bukan lihat siapanya dia, Betul. mau Betul dia sekali. Dia mau anggota apapun DPR, profesinya. mau dia seorang ustadz, mau dia bahkan kayak lebih muda dari kita, kalau kita memang orangnya baik, Kita orangnya akan menghargai orang, ya siapapun itu, tidak perlu apakah dia TNI, Polri ataupun banyak orang begitu. Nah, dan begini Yud, Pakai masalahnya. jabatannya untuk hargai kak. Iya, harganya kok pernah lihat kan nih maksudku saya, kadis kah ini? Kadis misal kah? Atau namanya misalnya pejabat. apa kak? Betul. Misalnya pejabat kan maksudku saya, dulu kamu dipilih, kamu dibayar pakai ya kan uang Ya, pajak, uang pajak negara, dari kita. uang negara dibayar. Ya udah Masyarakat. kamu kan yang Harusnya kamu yang melayani itu kan kami. pemerintah itu kan Gunanya pengertiannya pelayan adalah masyarakat. melayani masyarakat. Ya, maksudnya, Baru masa hanya garutku semua Iya. kan kadis kah ini nah? ya, Terus kenapa kamu kadang-kadang kadis? begitu, PNS kan saya ini kepala kan ya begitu makanya astagfirullah kayak Bagaimana? itu ya saya secara pribadi tuh, tapi ya kalau agak ya terganggu saya sedikit dengan hal seperti Saya itu. malah saya tuh malah tidak habis pikir begitu. Kalau ada pendapat yang seperti itu bilang, hargai kak saya ini, itu tadi pengalaman ya, coba Saya karena pengalaman pengalamanku saya itu, saya di grup itu, saya berdebat hebat dengan salah seorang anggota legislatif. Oh, anggota DPR. Tapi sekarang dia sudah tergeser PAW, diganti dengan orang baru. Apa itu PAW? PAW itu apa bahasanya intinya digantikan lah. Ada case tersendiri dari beliau yang dilakukan. Jadi diganti apa inisialnya? dengan MZ. Nah, oke. Oke. Iya kak? Oh. Nah, jadi intinya pada dasarnya saya bukan saya bisa berdiskusi. diganti memang DPR yang sudah menjabat? Bisa PAW tahu. ketika dia punya kekeliruan, ketika dia punya berarti kesalahan. yang ganti itu partainya. Ya, jadi dari bukan partainya. bukan negara. Negara. Oh, kan ya, Jadi Pak kan misalkan dia partainya A gitu ya, dari partainya. Nah, setelah itu pokoknya diskusi. Tapi saya tuh punya prinsip toh, yang namanya berdebat itu adalah ranah logika. Bukan ranah hati, bukan ranah perasaan. Karena kalau misalnya kau bawa ke perasaan, otomatis logikamu tidak akan main. Contohnya, kalau kita bawa ranah perasaan misalnya Yud. Dia anggota legislatif, saya rakyat biasa jika tabe-tabe deh. Oke. Tapi kalau kita pakai logika, mau siapapun dia, ketika misalnya kita sudah berbeda pendapat, ya sudah berdebat saja, tidak ada masalah. Tapi tetap sopan santun dan etikanya Betul. dijaga kan. Nah, sebagai manusia kan. Dan yang lucunya adalah saya selalu ditanya, tidak sedikit yang menanyai saya tentang mana etikamu di dalam grup itu toh. Mana etikamu? Lucunya ketika saya bertanya balik, etika etika seperti apa yang dimaksud dalam grup ini, dan ada tidak undang-undang yang mengatur tentang etika? Saya tidak dijawab. Jadi kan aneh gitu ya, maksud saya begini, harusnya para pejabat, para pemerintah itu harusnya bangga ketika punya anak muda yang kritis.
Karena kalau tidak kritis, otomatis akan menjadi bodoh. Harusnya bangga. Harusnya bangga Tapi kan tuh. tidak bangga karena mengkritik berarti menusuk, mengkritik berarti mengawasi, mengkritik berarti memproses, mengkritik Mengawal. memprotes, mengkritik berarti memprotes, mengkritik berarti sebagai pengawal. duri, pengawas gitu. Gitu ya. Kita ini Makanya sebagai pengawal roda pemerintahan. Pemerintah itu ada pernah saya dengar begitu kayak sengaja membodohkan Ya. rakyatnya. Dari Om Rocky kayaknya kontennya Om Rocky Gerung itu begitu supaya ya mereka seenak-enaknya untuk Melakukan apapun. melakukan apapun itu yang biasa tuh yang kita tahu. Bahkan bayangkan Ko Yuda tuh dalam grup itu ada 4 orang yang keluar gara-gara saya. Keluar ke penghuni lama tuh Penghuni lama 300 orang lebih itu, oke, 4 orang keluar gara-gara saya. baper, Berdebat, iya. udah baper. Itu sebenarnya Berdebat. Dan dia laki-laki, umurnya lebih tua dari saya, harusnya dia bisa lebih dewasa berpikir, bisa melihat hal positif yang saya berikan. Karena yang saya berikan itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana Kolaka ke depannya. itu juga. Dan tadi dibilang tuh Bang, mana etikamu? Itu mungkin yang ada orang maksud etika itu adalah suruh diam saja. Bisa jadi, Ya, maksudnya gitu, dia maksudnya. mau kundari mau Iya, saya tidak bicara. salah Ji, padahal ditahu Ji. Iya, kayak begitu. Maksudnya begitu. Dalam singgung sedikit soal politik tuh begitu. Di dunia politik. Susah juga yuk. Karena begini. Saya tuh punya cita-cita besar. Saya pengen anak muda Kolaka itu dia mampu mengkritik, dia mampu mengkritisi program pemerintahan, roda pemerintahan, agar pemerintah tidak sembarangan melakukan apapun. Susah be. Gitu. Maksudnya memang banyak Ji teman-temanku saya bilang sadar. Kan ternyata kuliah Ji sini toh. Begitu banyak Ji. Rata-rata masyarakat Kolaka itu kuliah Ji. Anak mudanya yang seumuran kita begitu. Mereka tidak tahu Ji bilang ini pelanggaran. Ada yang banyak tahu, sebagian banyak yang tahu bilang itu adalah pelanggaran, tapi malas untuk effort, malas untuk aware, mengeluarkan pendapatnya begitu, speak up, mengeluarkan dan berani mengeluarkan pendapatnya karena kayak percuma, takut, kayak itu juga tadi percuma Ji bilang, percuma bicara, tidak ada pengaruh. Padahal dengan hadirnya seorang Teki banyak yang kelabakan. Ya. Banyak yang terganggu, banyak yang terganggu, banyak yang terusik, banyak yang terusik, banyak yang terintimidasi, banyak yang terintimidasi, banyak yang terancam. Iya, karena semua ketika ada konsep yang dibawa dan itu menurut saya pribadi dengan studi yang saya lakukan tidak cocok untuk di Kolaka, ya otomatis saya akan bilang, saya tidak akan pilih kok jadi caleg. Saya segamblang itu. Kok tidak simpan-simpankan memang? Saya tidak simpan-simpankan karena menurut saya punya hak berpendapat. Saya tidak akan pilih kok jadi caleg. Kalau contohnya, misalnya ada orang yang bilang Kolaka itu harus berubah menjadi Provinsi Mekonggaraya. Oh, ada isunya? Ada konsepnya, sudah ada di Facebook itu barang. Oh. Otomatis saya bilang dong dengan yang membuat konsep itu, saya bilang dengan gamblang, saya akan mengkampanyekan Anda untuk tidak dipilih di caleg dipilih caleg dapil 1. Oh, dapil 1. Iya, saya tidak akan memilih Anda dan saya akan mengkampanyekan Anda untuk tidak duduk. Keras memang. Karena menurut saya untuk apa aku menjadikan kita ini sebagai korban, sedangkan masyarakat adat Tolaki Mekongga saja itu tidak setuju dengan adanya itu. Sedangkan yang notabene dia ini, si orang ini adalah orang tanda kutip ya, pendatang. Maksudnya bukan orang asli sini, itu kan lucu. Mau ku bikin apa ini Kolaka, mau ku bagi jadi kabupaten-kabupaten dan menjadi provinsi. Terlalu banyak pembahasan ini. Oke. Itu kebebasan berpendapat tuh. Memang kebebasan berpendapat oke saja. Tapi ketika kita melihat sudut pandang tertentu, kita lihat dulu bermaslahat tidak buat orang lain. Kalau tidak bermaslahat, tentu itu juga terlalu banyak pemekaran Kolaka dari Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kolaka Selatan. Ini mau lagi ketanya Kolaka Selatan. Itu dari dulu, berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, jadi itu. Belum sampai sekarang, nggak tahu lah progresnya seperti apa, tapi maksudku saya, itu apa? Iya, makanya saya bilang. Ya, nanti terlalu
Kalau saya Entah menurutku tuh. gara-gara politik, Ji. Iya, Semakin semuanya politik. Pasti semuanya Ya. banyak bupati, Oh ya, banyak itu yang APBN, maksud. APBN Banyak, turun. Ya banyak kepala daerah baru, banyak Iya. struktur begitu baru toh, struktur pemerintahan baru, banyak uangnya lebih. Jadi kayak mereka dapat semua jatah lebih. Betul. Itu yang saya maksudku saya. Sempitnya mi lagi kalau udah mau pisah lagi tuh hari. Jadi pasti dorang ambil dari Pemala toh. Iya, Pemala. Dari Pemala sampai Tuari sana lah, Tuari. Tuari Kolaka. Makanya kan Cukup. aneh tuh. Sempitnya bi apa dorang situ, kasihan. Makanya saya bilang Ini saja jangan Kolaka. pilih, oke? Ini saja Kolaka kota yang Sekecil dari kilo 0 ini. sampai Sabilang Boji, ini kayak Satu kali gas sampai begitu. satu kali gas sampai mikir begitu ada mau bikin batasan gunung Mau sama bikin. laut. Apa mau bikin? Itu Maksudku mungkin 10, 20 sampai 50 tahun ke depan mungkin akan berkembang pesat. Tapi kalau sekarang masih belum maksudnya begini, dibutuhkan. makanan saja saya pusing, Pak. Maksudnya saya tinggal di Kolaka. Saya kan ngekos kan. Iya. Gitu. So mau makan malam ini. Kalau bukan bakso, mie ayam, Goreng, nasi goreng. nasi goreng, Ya. sari laut begitu tuh. Coto itu aja yang umum paling banyak. Yang lain cuma ada di 1-2 tapi tidak berkurang gitu. Maksudnya saya mungkin setelah ini nanti ya IPIP, Vale atau sama juga yang Di PT Ceria. PT Ceria smelternya itu kan mungkin nanti Kolaka sudah kayak Balikpapan, banyak perusahaan jadi kayak banyak pendatang jadi sudah padat. Tapi udah siap juga Kolaka, Bro. Betul, saya Itu sepakat kayak dengan gini, jalannya saja ini cuma jalan pahlawan, jalan pramuka. Nah, itu yang Pasti saya kayak maksud. begini saja. Makanya tuh kritik terbesar saya tuh, kritik terbesar seorang Teki terhadap pemerintah adalah ciptakan manusia yang berkualitas, bukan bangunan yang berkualitas. SDM dulu. Karena kalau hanya sekedar Banyak bangunan sekali. yang berkualitas, manusianya masih bodoh, tidak akan berkembang itu kota. Apalagi anak mudanya butuh kerja, Bos. Sebanyak menganggur. Anak Masih muda. banyak merwani. Betul. Banyak perusahaan sini. Maksud saya kenapa Masih banyak kenapa kemana-mana. pemerintah tidak fokus untuk mencari solusi itu? Kami sudah mengkritik. Jadi ketika kritik kami sudah sampai, harusnya pemerintah yang berpikir keras. Oh betul juga nih Ana, harus kita begini. Itu digunakan pemerintah untuk mencari solusi, kan kita sudah kritik. Jadi jangan lagi kau minta apa saranmu? Apa saranmu untuk kami sebagai pemerintah? Solusi. Iya, harusnya kau dipikirnya pemerintah tuh yang bikin Salah. solusinya. Itu salahnya. Itu kan masyarakat tugasnya mengkritik pemerintah. Tugasnya Kalau memberi solusi. berhenti kok jadi pemerintah kalau tidak mau dikritik. Berhenti Betul. Ki jadi pemerintah kalau tidak mau Ki dikritik. Ataupun bisa jadi tidak dikritik Ki, tapi Jangki jadi. iya jangki korupsi, Ya. jangki lalai, jangki melanggar undang-undang. jalankan semua program kerja ta, penuhi semua janji-janji ta. Semua kasih jelas, terbuka, dana penggunaan anggaran berapa persen untuk transparansi anggaran. Itu mungkin tidak ada kritikan, bahwa Nabi saja dikritik, Tuhan saja difitnah punya anak, apalagi pemerintah mau dikritik. Baru lucunya Mengkritik, minta solusi. Kamu digaji, kalian digaji untuk kerja. Cari solusi. Kok lagi kita suruh cari solusi. Kalau begitu kita pada jadi pemerintah. Oh jadi rakyat biasa. Bilang, Jangko, ada juga bilang, kamu jadi pemerintah sini nih. Mau sini saya? Nih, sama saya. Sini nih. Maksudku begini, buat siapapun yang dengar ini podcast toh, ini konten tak, saya maksudku hargailah anak-anak muda yang mau berpikir untuk mengembangkan mengembangkan daerahnya begitu. Jangan anak kecil jika bicara. Saya ini sudah tua Mika, saya ini sudah begini Mika, saya ini sudah begini Mika. Saya sudah lama jadi kadis, saya sudah lama jadi ini. Padahal karena dekat sama bupati jadi kadis jika kalau tidak dekat tidak naji. Maksudku begitu. Nggak mungkin oposisi dijadikan kadis. Iya. Kecuali memang misalnya pemimpinnya adil. Kayak melihat kayak begini. Makanya saya bilang di postingan kayak saya Jokowi di storyku. Kayak Jokowi dong. Iya jadikan Prabowo. Iya. Menhan kan berarti adil ya beliau ini ya. Berarti dulunya oposisi tiba-tiba jadi teman. Gitu. Nah sama dengan di Kolaka gitu. Saya bahkan menurut saya pribadi nih Yud, pemilihan kadis itu harus melalui
proses begitu. Bagaimana itu? Iya tuh harus melalui Demokrasi proses. juga. Iya maksudnya begini. Oh, terlalu mungkin. BKB misalnya tuh dinas pendidikan. Contoh Jinina contoh karena saya nggak tahu ya backgroundnya. Misalnya di dinas pendidikan, masa yang punya ST yang dipakai? Oh, sarjana maksudku- teknik tapi maksud- jadi Yo misalnya contoh gitu. kepala dinas. Oh, banyak begitu, banyak sekali dan itu misalnya memang kepala BKKBN tapi SSTP titelnya kan tidak cocok. iya kan? Iya. Harusnya BKKBN apa itu? Ke Keluarga apa di? berencana KBKB begitu anak-anak begitu ya? Iya ya. Perlindungan anak dan apa di begitu badan ya segitulah. Jadi Saya kurang memang tahu. banyak sih, banyak sekali begitu. Jadi Udah Ji, kayak jadi barang lucu. Maksudku lain anunya kayak fungsinya tuh lain. tidak kayak linear begitu. Jadi kadis PU tapi backgroundnya pertanian. Iya. Jadi dinas pertanian, jadi dinas perdagangan tapi basic pendidikannya SPD. Itu kan udah nyambung. Gitu. Ya harus bukan mungkin bisa saja kerjanya bagus, bisa saja based on experiences bisa saja kerja karena pengalamannya sebelumnya kan. Tapi alangkah baiknya sesuai Ketika dengan sesuai. latar belakang pendidikan. Karena Betul. kan lebih bagus pengalaman dan latar pendidikan yang linear. Karena begini, Benar, mereka dengan pelajari ilmu kerjaan. itu. Ya, Mereka pelajari ilmu itu otomatis. sebelum menjadi seorang kadis. Ya, Jadi betul. ya di satu sisi ya itulah pentingnya kalau menurut saya pribadi toh. Oke. Pentingnya melakukan assessment bukan karena kedekatan pribadi dengan Nah, itu yang penguasa. susah sebenarnya karena orang sebelum jadi pemilihan itu otomatis ada yang backingannya itu yang ditarik-tarik. Susah sebenarnya. Ya tidak susah kalau bagi yang mau berubah. Susah tapi bisa. Iya. Susah bukan berarti tidak bisa ya. Gitu. Makanya kan yang saya tuh sebenarnya saya hanya berpikir ya semoga Polaka ke depannya dengan kritikan-kritikan kita, kritikan anak muda, kebebasan berpendapat anak muda didengarlah. Ya, Kalau perlu panggillah kami ini duduk bersama. Bagaimana menurutmu nak? Iya. Oh bisa. Iya harusnya kan tidak begitu. ada masalah. Sebagai pemerintah, sebagai orang tua, kami masyarakat, kami anak muda yang kritik ini bisa menganggap kalian sebagai orang tua kami asalkan memang diperlakukan seperti itu, tidak apa-apa. Sopan, etika, tunduk begitu tidak masalah ya, asal kami mampu pantas untuk disebut gitu. Kami orang tua kan rata-rata. Kami tetap menghargai, kami tetap akan sopan santun, tetapi persoalan jujur dan kefrontalan saya pribadi saya tidak bisa hilangkan. Saya masih idealis masa seperti kuliah ya kan ya. Saya masih idealis sekali Yud. Bahkan kalaupun misalnya ada yang bilang pasti kok dibayar. Oh ya? Ada yang bilang begitu, pasti saya dibayar katanya sama calon tertentu. Oh. Kalau misalnya ada bukti yang kalian temukan saya dibayar, jadikan saya babumu selama seumur hidupku. Wah. Harus cari kayaknya ini, kayak ada babuku. Harus cari kayaknya. Kau suruh saya apa, bahkan kau suruh saya jilat kakimu, saya akan jilat kakimu. Wah, sebegitunya di. Kalau memang betul-betul saya dibayar. Oke. Gitu. Jadi jelas ya teman-teman ya, berarti memang. Jadi maksudku begitu Ji. Polaka juga sudah semakin berkembang, harusnya juga pemerintahnya semakin terbuka terhadap kritik dan saran. Dan juga kita sebagai anak muda harusnya bisa lebih pintar, lebih cerdas membaca, ikut-ikut seminar-seminar tentang bagaimana public speaking, bagaimana ilmu sosial dan lain sebagainya. Gitu. Oke, mana Yud? Ada lagi? Closing Midi. Karena kayaknya sudah cukup panjang pembahasan tak. Dan semoga hasilnya bisa menjadi hal yang baik. Ya intinya itulah. Oke, dari saya kepada lagi saya menghimbau kepada teman-teman yang menonton, kepada masyarakat Polaka, masyarakat negara Republik Indonesia, bahwasanya jangan takut untuk memberikan masukan, memberikan kritik kepada siapapun itu, pemerintah, apalagi khususnya ke pemerintah. Jangan takut mengatakan hal yang benar. Itu kan ada kalimat kata-kata. Katakan yang benar walaupun itu pahit ya. Iya. Gitu. Jika
berani ki sampaikan, berani ki berkomentar. Walaupun hanya di media sosial, pakai anonim saja toh. Untuk apa anonim? Iya kah? Asli itu aja tuh. Ya kak, yang penting dah langkah awal toh. Oh, enggak ada masalah. Step- Untuk belajar, first untuk step, supaya untuk belajar. berani tuh. Gunakan dulu akun bodong, enggak apa-apa. Akun bodong tapi menyuarakan kebenaran, bukan jadi buzzer. Iya. Hal netral, hal keadilan, berada di posisi yang netral, di posisi yang adil. Enggak apa-apa untuk pakai akun bodong. Itu menyuarakan kebenaran. Nah, setelah itu kalau memang sudah cukup berani, sudah cukup merasa oh yang saya lakukan ini benar dan yang saya lakukan ini baik, oke silakan show the real of you. Oke, sudah berani. Habis itu di media sosial, oke turun kerja apa gitu, bikin konten kah, turun langsung ke jalan mau demo kah. Demo yang baik ya, demo bukan berarti yang bakar ban seperti Ya, itu. Tidak. harus. Demo ya. Bisa hearing kok, minta hearing, surat, kirim surat hearing gitu. Ya, banyak demo yang bagus itu kan harusnya ya yang duduk Bersama, diskusi. Iya kan, diskusi musyawarah dulu, bukan yang langsung bakar-bakar anarkis bikin macet jalan. Maksudnya ya udah, sudah itu closing statement dari Yuda. Oke, dari Kiki. Kalau dari saya apa ya? Jangan jadi pemuda yang pengecut. Pengecut. Karena kalau Anda pengecut pasti tidak manis. Garing. Tidak, maksud saya begini. Suka jangan jadi manusia jeruk nipis. Pengecut. Iya, Suka acidity. Iya, jadi Don't maksud be saya acidity human. Oke. jadi saya maksud saya adalah begini. Buat pemerintah, khususnya buat orang-orang tua saya, buat kakanda-kakanda saya, untuk selalu membuka mata bahwa ada anak muda seperti Teki yang sangat frontal membahasakan tentang kegelisahannya berdasarkan data. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman bisa bergabung dengan saya ataupun dengan kami di Youth Tech Talk, menjadi bagian anak muda Kolaka yang bisa mengawasi pemerintahan yang benar, adil, dan sesuai dengan perundang-undangan. Oke, nah betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, betul juga bagi teman-teman ataupun yang menonton video ini, yang ingin bergabung, bergosip bersama kami bisa. Betul sekali. Nanti kita DM saja di Instagram. Oke, atau di TikTok atau di YouTube-nya atau dimanapun. Maksudku saya yang mau datang diskusi. Ini kan kita kayak bergosip bebas sih begitu, bebas sih. Sembarang dibahas. Sembarang diceritakan. Sembarang dibahas, tapi ada nilai positifnya. Ya, yang baik-baik, yang positif, yang lurus begitu ya, yang tidak kemana-mana. Betul. Ada temanya, tapi bebas. Gitu. Biar apa kita mau bahas? Biar apa kita mau bahas? Yang teman-teman yang mau ikut bergosip, berdiskusi, masuk di konten Youth TikTok, bisa Ji? Sangat-sangat bisa. Bisa. Ya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja. Thank you so much buat teman-teman. Semoga mendapatkan pelajaran yang lebih baik daripada konten yang kemarin. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai bertemu lagi. Doakan kami bisa berprogres dan lebih baik lagi. Amin ya Allah. Amin. Oke, see you. Thank you. See you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.